memang. Karena pernah main bareng kan? Iya, pernah satu tim waktu itu ya. Satu line up ya. Tapi untuk fase band yang kedua, melihat dari tim Liquid ID, mereka juga harus menutup romernya. Itu dia. Ini yang sempat aku mention juga nih waktu itu sama Lim. Lolita. Kalau emang Kimi waktunya muncul ke permukaan, waktunya Lolita juga untuk Iya. kembali ke Lane of Dawn. Gue bukan masalah basic attack-nya dibalikin. Iya. Traction Pulse. Starlium Beam. Itu yang bahaya Traction banget. Pulse itu yang berbahaya. Immobilize. Karena Vacuum. gue udah coba basic attack dibalikin nih, gue tinggal bertim tembak. Tapi kalau udah Traction Pulse sama Starlium, wah. Tapi kok obvious ya? Kayak tim Liquid waktu pertama kali bawain Kimi nggak langsung nge-ban Lolita loh. Mau Nathan kah? Nathan Kimi? Wow, terlalu overkill gak sih? Nathan Kimi. Ya tapi seenggaknya kalau dengan Nathan itu kan bakal jadi damage yang difference kan. Dan kita tahu Nathan powernya. Dia modal 3 item. Holy Crystal item ketiganya. Selesai sudah. Untuk menuju ke late game itu bakal jadi hal yang memungkinkan. Tapi gimana dengan landingnya, Be? Kimi di area mid yang kita tahu nih tipikal bareng sama Kalea, dia mungkin bisa agresif tapi gak bisa sampai se-zoning itu. Ya udah pasti repot ya. Dan Apalagi lawannya goldnya Bruno. Nathan. Itu dia yang gua maksud. Beatrix di band ini pilihan yang bagus banget sih. Hilangin Beatrix. Oh, ada ini support dia. sistemnya. Di support Iya, system. support sistemnya. Tentunya yang paling sering go internasional ya. Itu dia. Bersama Sri dengan- Kandi kita ya. Yoi, tim Vitality. Ada Cel yang tentu ingin memberikan support penuh kepada Albert. Iyalah itu dia. Tapi support yang tidak hentinya ya. Ya harus dong. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya harus Loh, dong. malah ini Wajib dicontoh. waktu yang tepat nih Pak. Makanya. Itu Ini dia. wajib dicontoh sih. Ketika lagi di bawah malah itu support yang dibutuhkan. Di bawah disupport, ya kan? Ketika partnernya sedang ada di atas, ini contoh. Menang kusanjung, kalah kudungku. Ini wajib dicontoh. Masukin, langsung bikin dramanya. Langsung ya. Langsung FVP ini ya. Langsung ya sinetron semua ya. Minta 7 hari ya FF ya. Tapi Povius yang diambil Badang Band juga spesifik banget karena Fanny sangat susah bergerak ketika udah ada tembok. Entah itu kena Fanny-nya atau enggak, tetap susah masuk. Ya tapi balik lagi dengan ini kaliannya berarti akan di tangan Widi. Udah terlihat jelas dan mungkin kalau dari yang aku tangkap ya, mostly udah bakal pasti nunggu tsunami slam-nya aja untuk Fanny. Tunggu Fanny yang masuk, Iya. baru counter. Atau ya counter. kalau memang mau nge-pick, ngambil mid-nya mungkin ya, atau gold lane-nya dengan informasi no purify, mungkin bisa juga. Karena stoppernya minim nih. Dan burst damage-nya dari mana nih, Be? Lim. Oh, Suyo? Kita tahu di sini ada burst damage, ada Suyo tentunya, dan ada Zask juga. Oh Yves, sorry, bukan Zask tapi Yves dan juga Glue. Oh, dan bahkan lihat. Mungkin gak nih kalau ada Ruby, Oh, Ruby Gold Lane. Ada Suyo soalnya. berat Kimi. masalahnya. Iron ya? Iron. Walaupun Iron oke, gue tahu dia punya power dengan Ruby Goldnya. Tapi untuk kali ini kayaknya berat. Pertama mereka ada Glue, mereka ada Eve. Ini untuk hero-hero jalan kaki, apalagi dengan di posisi Gold Lane nanti. Ya, Berat. soalnya Eve-nya bakal ngejawab buat Kimi mid lane kan. Menang Yes. range, menang poke. Apakah bakal fokus ke area mid lane-nya aja sebagai carry? Gak mau Kiminya di gold aja. Ambil burst damage lagi satu. Terlalu Ambil banyak burst magic damage. Mau ambil siapa di mid? ya. Valen maybe. Valen paling memungkinkan emang di sini. Ada real world manipulation yang bakal coba untuk dimaksimalkan dan gak apa-apa kalau kata Iron. Berarti apakah dia yang akan membawakan Kimi nantinya? Apakah gold lane yang bakal muncul lagi? Tapi kalau bisa jangan magic lagi mungkin ya. With Marsha. Marsha. Kimi gold lane. Kimi Marsha. gold lane. Wow. Cukup menantang tapi jawaban dari burst damage, Be. Dan dia berani lagi. Berani banget loh. Dan tadi kalau kita lihat kan kayak gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti dia tahu kalau misalkan Kimi ketemu sama Fanny itu sesusah itu loh. Iya, iya, Banget. benar-benar. Dia tahu nggak apa-apa dan bisa kita bilang para pasukan dari kedua belah tim punya semangat yang berbeda karena semuanya punya tujuan yang berbeda juga. Jujur, EVOS harus kerja keras, ekstra kerja keras bahkan. Ingat, mereka bukan di zona aman. Dan Liquid memang ada lebih di atas, tapi tetap belum masuk ke zona aman. Oke, Lim, jujur ke arah mana draft kali ini? Untuk draft gua EVOS game 1. Iya. Oke, Profesor. Ya, nggak ada jawaban pasti buat Fanny-nya. Oke. So, kita bakal menyaksikan mampukah EVOS kembali menunjukkan taringnya atau bahkan tim Liquid akan bersinar Swembel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Welcome to Pembuktian nih, Mobile EVOS. Legends. Balik lagi dengan Fanny yang kita tahu performa dari Albert, salah satu yang memutuskan rantai lustrik juga kan. Iya. Dari Fanny dan Brans kali ini. Brans. Brans. Akan memperkuat gold lane-nya. Ini Brans. Wah, Bruno ya. Jawaban pasti untuk lebih galak di early game. Dan berhadapan dengan Kimi yang mungkin dari early game jaraknya lebih jauh. Tapi hati-hati loh, kalau udah punya Malefic Gun,
jarak yang bisa diberikan dari Bruno juga nggak kalah jauh. Oke, tapi nampaknya Iron Siki sadar akan hal tersebut. Dia juga pengen lebih dan Jabrans kayaknya agak cukup terpressure. Melihat para pasukan dari tim Liquid kali ini, belum ada informasi di mana Luigi berada dan silakan untuk emblemnya Profesor. Oh, ini Bargain Hunter ya untuk Kimi, berarti akan lebih mudah untuk mendapatkan item dan ada Rapture juga. Emblem Mage. Tidak main-main untuk damage early-nya. Oh, lihat di sana Albert bakal langsung di cover, tapi menandakan satu flicker itu udah cukup baik di menit yang pertama. Ya, paling nggak dia harus hadir. Dia ngasih sedikit damage untuk menangin dari mid-nya. Entah dari vision, entah dari kondisi HP. Dan mungkin setupnya akan seru di Turtle nanti, karena harusnya Liquid dia akan memulai duluan. Ya, mereka kalah dari battle spell juga kan anyway. Udah ada flicker yang digunakan. Kita melihat lagi nih kali ini Favian yang udah mulai hadir di bagian mid lane. Oke, Favian sudah mulai hadir di bagian mid lane, tapi satu poking-poking yang lumayan mengerikan yang terjadi di arah mid lane oleh Swallow ini cukup menandakan betapa agresifnya EVOS dan dengan satu key victory over save tadi dia akan membuktikan mereka akan lebih ganas. Harusnya Harusnya seperti ya. itu. Karena River udah mulai dikuasai dan setup di mana Experience sekarang akan level 4 duluan dari mid lane. Sama dengan mid lane-nya juga. Ini mempermudah lagi, tapi EVOS ya sekarang yang akan pegang. Ini juga ini nggak sih? Kita bisa lihat referensi dari match sebelum ini, di mana Suyo juga belum tentu bisa mendapatkan kemenangan seperti sebelumnya. Tapi yang bisa dipastikan adalah Regi udah punya vision yang cukup jelas. Tapi Favian ingin membuktikan kalau di atas kertas memang Suyo akan tetap bersinar untuk dari kartu Turtle. Berhasil keluarkan Regi flicker for defensive. Menuju ke belakang tapi Aran zoning out masih terlalu jauh. No Turtle untuk Albert. Ternyata data di atas kertas masih dipegang teguh oleh seorang Favian. Mungkin karena hero-nya juga sih. Memang dari Suyo kan faktor keunggulannya banyak banget untuk Turtle yang pertama. Ya. Dan resikonya buat Fanny juga menurutku lumayan tinggi. Apalagi lawannya Fanny ya, physical damage. Dan kita tahu sendiri juga Suyo punya physical damage reduction, jadi udah pasti bakal ketutup semua damage yang diberikan dari skill Keibo. Oke, tapi nampaknya Albert mencoba untuk one power situation dengan Aran. Mundur ke arah belakang. Tapi Regi di depan sana gagal untuk melakukan following up dan flicker for defensive. Aran berhasil digunakan dan tele prediction. 1, 2, 3, dan 4. Caster menuju ke arah tim Liquid. Dan tentunya di sana ada Tsunami Slam yang dikeluarkan pada pasukan dari tim Liquid. Berhasil mendapatkan KYY. Hanya dua talent saja yang menuju ke arah EVOS. Ya ini yang sempat gue bahas sih tadi, Be. Kalau misalkan dia nggak bawain mid lane burst damage, itu nggak bakal dapet kill. Akan kurang Albert. Tapi lihat di depan sana, Albert! Berhasil mendapatkan poin kill atas Iron Siki. Meanwhile di mid lane, pertukaran dengan hanya sosok dari seorang KYY is not worth it at all. Ya balik lagi ya, emang harus gak apa-apa nih. Dan Aran udah sadar kalau seandainya dia pasti bakal ditargetkan sama Fanny-nya Albert. Ya. Draft ya. Dia udah bilang kayak nggak apa-apa ya. Karena emang sejatinya Fanny bakal susah banget. Udah nggak ada escape lagi sekarang. Anti-gravity udah nggak akan bisa juga kabur dari Fanny. Betul, pasti bakal tetap kekejar. Dan satu-satunya cuma Starlium Beam aja mungkin efek Immobilize. Yang nanti akan ngerepotin dari Albertnya. Gak cukup tapi. Kan masih kurang udah pasti. Bakal cukupnya kita harus ada teman-temannya juga yang bakal cover nantinya. Oke, kita lihat ya. Albert, dia untuk menangin mid lane-nya, gimana caranya? Dia ngebuka posisi dan Favian terdeteksi positioning-nya. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Tapi kalau mau team fight dari bottom lane dan tidak menghasilkan apapun, ini akan menjadi kerugian loh. Tapi mencoba untuk menutupkan Favian dan mundur ke arah belakang, memaksa dia mengeluarkan retribution-nya. Team fight tercari dengan Tsunami Slam. Masih ada semua purify, tapi tertangkap oleh seorang Regi. Swallow tumbang dan di depan sana. Winnie ter-takedown. Albert ke pilihan utama dan tidak ada jalan untuk seorang Albert untuk pula double kill from Favian. Looking for triple kill. Looking for Mania. Oh no. Apakah menjadi sebuah jawaban? Dan Favian Nacho. Maniaknya digagalkan oleh seorang Yeskiel. Yap, 4 poin kill tetap bisa di-secure ya. Siapapun yang dapetin last hit-nya, tempo sekarang akan dipegang Liquid. Bersama dengan Turtle yang muncul dan Orange buff. Oke, Albert masih mau lebih. Shutdown! The Baby Alien menunjukkan kualitas permainan. Dengan Fanny tanpa para buff masih bisa men-shutdown sosok dari seorang Favian. Dan Favian juga mungkin masih ingat gimana dia head to head one by one situation dengan Albert ketika kondisi link dengan Suyo. Itu nggak boleh dilupakan, jadi bisa dibilang Favian walaupun under kondisi dari EVOS, mereka harus respect dengan Albert. Jangan lupa nih Heptasis juga ya untuk item pertama. Dapetin kill, udah jadi tujuan dari Fanny. Aran selesai dengan anti-Quiras, dia bakal ngebadanin physical damage yang tentunya akan diberikan dari Brans dan juga dari Fanny-nya Albert. Setup, akan coba untuk dikendalikan terlebih dahulu. Macan putih
kali ini tidak ingin kalah juga. Oh langsung dimakan itu di Avatar Guardian. Perasa flicker for defense untuk Yeskill. Tapi Regi langsung start point kill menuju ke arah belakang WD. Albert dapetin satu momen ke atas WD. Dan memilih untuk menuju ke arah belakang bersama dengan Aran yang menjadi point kill tambahan. Iron Shiki dengan satu Sky Piercer-nya yang sudah aktif. Membuat dirinya akan juga cukup kuat nanti. Tapi Profesor bukan dalam kondisi kali ini. Ingat, ini dia tidak di dalam kondisi owning. Itu dia Sky Piercer, dia item pertama untuk Goldman, B. Apakah ini menjadi hal yang positif untuk Liquid? Item yang kedua sebenarnya ya, karena ini ada concentrated energy untuk item pertama. Tapi setidaknya dengan adanya Sky Piercers dalam keadaan yang mungkin lagi imbang ya, dia lebih butuh untuk join team fight. Tapi dari tadi aku belum melihat 100% Iron Shiki join team fight loh. Jadi itu yang mungkin membuat itemnya jadi tidak begitu efisien untuk digunakan. Dia harus bisa dipertimbangkan untuk tim fightnya berlima bukan berempat. Tapi kita udah tahu dengan ada Feather Strike yang dimiliki dari Yeskill tadi, flickernya for defensive yang menandakan Avatar Guardian bisa saja menjadi sebuah kendala untuk seorang Yeskill. Di Fight Turtle yang tidak bisa dihindari lagi. Level memang diungguli oleh Favian, tapi hanya berbeda satu level. Sementara melihat dari EVOS, underperform EVOS kemarin pun, itu tetap retributionnya Albert dapat. Wah iya, tadi Mas Adi juga sempat membicarakan ya. Retribution dari Albert itu memang cukup presisi kalau kita bisa bilang. Kalah level pun bisa dapat. Kalah level pun masih berani untuk gambling. Dan bisa kita bilang juga di sini jangan lupakan Favian juga the power of retribution-nya. Ketika dia naik ke MPL, itu bukan kaleng-kaleng bosku. Apalagi sekarang Suyo kan, Soul Saver, Retribution, di atas kertas harusnya lebih unggul. Oke, kita bakal lihat apakah langsung ada kontes untuk para pasukan tim Liquid atau bahkan mereka akan melepaskan Turtle. Oh, mereka lepaskan Turtle tersebut. Dan kali ini satu sama. Mereka menuju ke bottom lane ternyata. Widhi ngebukain jalan buat Iron Shiki. Dia ingin mencoba untuk melakukan trade. Mereka ingin mendapatkan outer turret di bagian bottom lane, tukarkan dengan di bagian top lane. Apalagi untuk sekarang Albert sudah selesai dengan War Axe. Dia bakal punya spell fame yang sangat amat tinggi sekali dan kalau kita lihat dari Kimi-nya masih terlalu jauh untuk mendapatkan item selanjutnya. Mungkin akan menuju ke Holy Crystal langsung ya. Memang bisa kita bilang ini dibukakan jalan untuk Paduka dari Iron Shiki. Dia akan butuh waktu untuk bisa punya power, tapi Avatar of Guardian! Kayeye! For nothing! Dicoba untuk connect ke arah Yehas tadi, tapi masih terlalu jauh. Dan bakal purify dari flickernya pun gak ke-bait sama sekali. Masalahnya menurut aku pribadi itu agak cukup wasting time, wasting skill. Gimana caranya dia ngebuang waktu, dia harusnya punya momentum yang kita nggak tahu akan dibuat apa sama Albert. Bisa defensif kah? Atau ofensif kah? Tapi dengan tidak adanya Avatar of Guardian, informasi yang cukup mahal Profesor, menurut saya. Ya balik lagi ya, ini mungkin akan digunakan secara ofensif dan defensif. Nanti melihat kondisi, balik lagi. Apakah kondisinya harus digunakan secara ofensif bareng sama Swallow salah satunya. Dengan adanya reward manipulation, efek immobilize juga yang akan membantu EOG-nya biar lebih gampang untuk connect. Tapi sekarang 5-man move dari tim Liquid. Udah harus mencari, iya mereka mencari space. Karena udah ada Sky Pierce juga kan, harus di-use nih Sky Pierce-nya. Iya benar, Mubazir belum aktif tentunya dari tim Liquid. Ini juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru, yang dipastikan adalah mereka juga nggak mau ngebuang waktu untuk short skill yang sembarangan. Kenapa? Karena ini penting banget dengan adanya satu kali Tsunami Slam, satu kali Feather Strike. Itu mereka nggak bisa continuous team fight seperti seperti EVOS, Profesor. Conceal play. Conceal play, belum ada target yang terlihat. Regi sekalipun dia langsung takut. Karena burst damage-nya cukup. Itu yang jadi perhatian khusus juga dari Regi. Langsung hilang nggak sih? Baru 2 kali soalnya dia dapetin point death kan. Tapi dengan catatan ada Suyo ya. Kalau nggak ada Suyo, gue rasa nggak cukup loh. Oke. Dan di sini kalau kita melihat dari Sasuke, Suyo dari seorang Favian, dia udah punya Blade of Despair. Ritual Aran nggak boleh kepok. Ingat, Swallow bisa dikatakan adalah satu hero yang akan membuat Aran sekarat dan membuat Aran masuk karena kepepet. Itu jangan sampai terjadi. Itu power pick juga loh. Power pick dari Swallow juga dengan hero race. Widhi. Reki tahu akan hal tersebut. Dia langsung memilih untuk flicker for defensive. Karena bisa dibicarakan dari momentum yang dibuat oleh seorang Widhi tadi, itu akan pasti kehilangan Regi seperti 2 death sebelumnya. Tapi gak ada flicker berarti, Be. Iya. Tapi apakah emang targetnya adalah Regi? Jangan-jangan Widhi mengincar hal lain sebenarnya. Mencari informasi di mana target yang lebih optimal. Kayaknya atau Albert mungkin? Oke, Albert ini nggak mungkin ada di dekat situ. Tapi tentunya di mana Pras sudah punya bersekat pulih. Langsung Kaye memberikan damage depan sana. Breaky melakukan zoning out. Berkumpul secara bersamaan dengan tidak adanya flicker membuat tim Liquid sadar. Ricky nggak akan loncat masuk. Reginya bakal kuat banget, dia udah punya Radiant Armor.
Dia bakal ketahan semua damage dari Kimi-nya Iron Shiki. Wah, dia benar-benar Suelo penting banget sih di sini. Suelo seperti itu dan Federation telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, ditutup begitu saja Yeskiel. Defense pun terjadi dengan ada Tsunami Slam dan juga Reggae. Albert bebas masuk, dapat satu point kill. Lihat Albert masih bisa bersinar tapi tertangkap. Fabian berhasil membuat Albert berhenti di tengah jalan. What a play from Fabian Acu. Dua ditukar dua, sekarang kondisi 3 melawan 3. EVOS mereka kesulitan untuk setup mengingat gak ada lagi yang pegang power retribution untuk Albert 20 detik lagi. Wah. Tapi ngelihat dari Liquid juga gak bisa setup karena mereka kekurangan banget dari front line. Tapi gue suka banget sih timing Fabian. Gue suka banget dengan satu timing yang diberikan ke arah sosok seorang Albert. Tapi Fabian di sana fokus ke arah seorang sakit. Brad. Sakit dari skor Yeskiel dan pakai Iron Seke. Bersama dengan Yeskiel berhasil mendapatkan double kill. Itulah permainan dari sosok seorang Yeskiel. Agresivitas Farshanya dari pertama kali dia naik ke MPL Arena. Masalahnya tackle-nya ke depan dan itu bakal jadi sinyal untuk traction pulse. Yes. Tepat langsung nge-vacuum ke arah dari Brans. Federal Strike-nya udah bakal jadi combo yang manis banget untuk eksekusi. Dan ini kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Lord dengan free, Profesor. Udah pasti. Gimana caranya kontes Albert masuk pasti bakal dimakan. Oh bukan cuma Dan Lord dia- sepertinya. Dan dia akan kehilangan purple kalau misalnya itu didapatkan. Tapi nampaknya kondisi para pasukan dari tim Liquid. Wah tadi sebenarnya Albert nggak kelihatan tapi Reggie yang ngebuka chance-nya ya. Ya. Reggie tadi loh yang ngebuka chance Albert terlihat di arah rumput. Dan bayangkan itu Regi dengan Radiant Armor. Sebanyak itu damage yang dihasilkan dari Holy Crystal yang... Ya kita tahu sendiri lah ini Kimi lagi naik banget, lagi meta banget, on point juga. Cocok banget untuk team fight panjangnya. Iya, dan backline insurance apalagi Iron kita tahu gameplay safe-nya dengan dua badan yang mereka miliki selalu punya jalan, dibukakan bisa lebih tepatnya jalan oleh The Wise Man Widdy ya. Ya. Tapi Lordnya udah berjalan di bawah nih. Dan untuk defensive condition sebenarnya ada Yves juga. Tapi tujuannya bukan ke bawah, lebih ke arah mid lane. Tapi jangan lupakan ini udah menit 12 ya, Lin. Tidak boleh dianggap remeh. Walaupun Lordnya lembek, tapi dia bisa loncat, tetap bisa range. Dan kalau Albert calculate kali ini dia masuk sembarangan, dia bisa ditangkap sama Widdy. Dan itu dia sakit banget kan kombinasi skill dari Kimi. Belum lagi dari passion. Dan Restrict Yeskiel selalu melakukan zoning out. Terlalu mahal, satu Lord yang dimiliki dari tim Liquid. Terlalu mahal. Itu bayangkan ya, kalau misalkan Aram, Flicker Darkwave, dan Widdy, dia datang juga dengan Tidal Strike. Flicker. Kelar. Itu makanya Traction Pulse adalah sebuah skill yang sekarang bahkan bisa jadi utility sebenarnya. Ya dan damage-nya gak main-main loh. 20% current HP. Current HP. Jadi kalau misalkan HP kita masih lebih banyak ya kan daripada yang sebelumnya, itu damage-nya juga bakal lebih berasa. Itu gak peduli tank, gak peduli apapun itu. Pasti hilang 20%. Iya. Makanya kayak sekarang EVOS, mereka harus tahu nih. Gak boleh buka sembarangan lagi. Bahkan Aran pun gua rasa gak bisa ditumbangkan secepat. Lihat. Lihat Purify. Current HP. Tapi lihat, satu hal yang mungkin harus diperhatikan juga adalah Brans gak boleh tackle ke depan lagi. Itu satu momentum yang cukup krusial menurut gue. Karena tadi bisa dibilang masih 50-50. Ya. Kalau kata Budi Monster masih unda-undi untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi dengan 2 point kill tadi, wah itu langsung Lihat. merubah segalanya. Dan 3.000. real time victory rate-nya langsung Liquid 71%. 3000 gold lead. Walaupun emang nggak berasa ya. Makin menuju ke menit 16, 18. Tapi balik lagi ini menunjukkan bahwa tim Liquid lagi pegang kendali. Liquid emang mengerikan kali ini. Memang kita lihat dari data statistik dia sedang meningkat. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi memberikan permainan yang sangat luar biasa. Tapi lihat di depan sana Albert mencoba untuk mendapatkan Fabian. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak akan melepaskan Fabian seorang diri. Widdy dari tadi udah tahu itu, makanya dia keluar masuk rumput kan untuk memastikan bahwa emang ada beberapa member dari EVOS yang mendeteksi di bagian bush L. Jadi mau nggak mau ya harus mundur dari EVOS, mereka udah terdeteksi dari awal dan sekarang malah Liquid yang mencoba untuk menguasai area bawah. Semuanya dia kuasai, dia butuh Lord kali ini juga Profesor. Dan hati-hati, Iron Shiki full item. Ya, Skypiscer memang damage-nya gak terlalu tinggi. Tapi hati-hati dengan pasif metalnya. Bisa tiba-tiba bikin damage yang tadinya gak di-expect bisa jadi dapat kill. Dan Blood Wings, jangan lupa nih, makin susah buat tangkap jadinya. Oke, tapi nampaknya reset. Mencoba untuk mencari terus momentum. Permainan yang dimiliki dari para pasukan dari tim Liquid. Lihat di depan sana Tsunami Slam. Di follow yang tengah dari Federal Strike membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan Lord. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang tapi Reggie dan kawan-kawan masih mau lebih. Albert dibukakan jalan. Satu buah point
berhasil didapatkan dan mereka kehilangan bagian. Dan satu kali tangkapan dari sosok seorang Wede membuat Albert terperangkap di depan sana. Meanwhile Brans free hit juga seorang Wede. Double kill, looking for triple kill. Damage-nya terlalu sakit dan Brans, Inaja Brans berhasil membuat kesalahan yang dia lakukan tadi terbayar, Profesor. Wah, ini udah kejawab banget ya. Kemenangan dari segi jumlah 3-1 Albert ditukarkan dengan Aran, Favian, dan Widdy. Lordnya pasti bisa di-clear. Pasti, Sehingga untuk sekarang tim Liquid tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali Lord saja. Sebenarnya Lordnya tadi memang terlihat nggak bisa kontes lah sama EVOS. Karena ketika mereka buka aja, kondisi dengan Lord darahnya udah sekarat itu nggak memungkinkan banget. Tapi pilihan yang bagus banget ketika mereka coba tukerin dengan 3 poin kill. Sekarang game akan berlanjut, temponya akan tetap sama. Liquid ataupun EVOS, mereka nggak bisa buka sembarangan. Semua bisa dipanis. Betul, dua-duanya sekarang. Dan itemnya akan semakin lebih kuat juga untuk Regi atau bahkan Ki. Jadi nggak bisa di burst instan loh sekarang. Mereka juga harus respect sih. Dan Swelo! Swelo versus everybody. What are you doing, Swelo? Terlalu jauh untuk Albert bisa melakukan following up Brass. Memberikan damage tapi KYY gak ada cara untuk pulang. What happened? Swelo sendirian. What happened? Tanpa informasi. Dan commit. Oh no. Gak dapetin informasi, mungkin dipikir hanya 2 member aja yang gak bisa nge-burst dia secepat itu. Dan ternyata ada 5 di sana. Tapi kita lihat di sini kondisinya. Visionnya nggak ada. Itu adalah salah satu hal yang cukup berbahaya. Dibuka di depan sana Yaskiel. Kepada pasukan dari tim EVOS. Apakah mereka mampu berhasil melakukan sedikit defensif fokus karena PSK belum terjadi Albert. Kali ini dengan steel cable current-nya. Berhasil melakukan satu momen dan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Albert. Satu turret tambahan dengan tersisa 4 pemain dari tim Liquid. Nampaknya mereka tetap bisa menggerogoti 2. Hampir gundul, tapi masih bisa selamat yang di arah bottom lane. Ya karena Swelo kembali hadir ke lane of down, membuat akhirnya Liquid memilih untuk mundur. Satu high ground defender yang bisa sebenarnya untuk clear wave selama masih ada. Dan keputusannya harus benar-benar dimatangkan nih. Oke, itu nggak expect nggak apa-apa. Tapi nampaknya dia juga harus tahu gitu loh. Visionnya lost, gak ada apa-apa. Ya walaupun udah di-expect ya, anggap ya. Tapi EOG-nya nggak jadi combo tadi barusan. EOG-nya malah mengantarkan Ki ke dalam teritori tim Liquid yang lagi berkumpul semuanya di sana. Dan kebetulan tadi Fanny-nya Albert lagi di bagian top lane, jadi nggak bakal bisa follow. Jauh, Be. Attack defense. Dan tadi kalau misalnya pun mau komit dengan asumsi ada 3 orang di sana, Ki yang masuk, bukan Swelo yang buka. Ya bukan Swelo yang buka. Swelo hanya mempermudah EOG untuk landing. Iya, tapi lihat di depan sana. Langsung jauh terdapat kasar KYY. Gagal untuk bisa Avatar of Guardian. Immortality-nya dan itu dia KYY. Damage yang sangat cukup untuk bisa membuat para pasukan tim Liquid melahap sang macan putih. Terlalu juga sih tadi, dia coba untuk sweeping area, dia coba cari informasi di mana member dari Liquid. Tapi ini udah berkumpul terus. Kok gue ngeliat mereka kayak tidak ada komunikasi di sini ya? Kayak berbeda menunjukkan satu sama lain. Iya, Pick benar. off-nya sendiri-sendiri lagi kan. Iya, agak cukup unik. Ekstrim gameplaynya, oke, gak oversave. Tapi ekstrimnya itu tanpa calculate, Be. Wah, balik lagi 5-man move ya. Mereka adalah tim, mereka berlima. Gak boleh bergerak sendirian dan EVOS sekarang kehilangan Lord Evolve, Lim. Iya. Ada damage reduction di dalamnya, Lim. Ditempel 5, gua rasa metode karet Albert pun Gak mampu. itu gak bisa. Karena- Dan ada Wind of Nature juga kan, jadi kayak Iron Shiki bakal aman banget di samping Lord. dan jangan lupa Tsunami Slam. Oh, Widdy juga gak usah butuh Tsunami Slam untuk ngiket Albert. Iya. Anggap ikat depannya, udah pasti bakal kena damage tambahan dari Lordnya juga Langsung kan. cok slam sekali Albert kelar. Ya, tinggal nunggu Albert yang maju aja. Dia nggak Iya. perlu repot-repot nyari di mana Albert. Gak dimana. usah. Dia mainin steel cable udah kelar. Tapi gini, untuk ngomongin defense juga di satu lane harusnya bisa dipegang sama Albert. Gak bisa terlalu lama ternyata. Gak ada buff juga dan Lord masuk dari arah mid lane. Oh my god, ini bencana untuk EVOS. Lord kali ini dengan sudah evolve, membuat para pasukan dari tim Liquid. Oh, Winter Crown for nothing. Oh, langsung membuat para pasukan dari tim Liquid dipaksa dengan Avatar of God dan Albert. Udah mulai masuk, dia juga cukup takut dengan ada WD. Pada rest time mengusir para pasukan dari tim Liquid. Dan Albert hilang saja. Begitu langsung double kill dari Iron Siki dan Face untuk saat bebas. Tidak peduli apa yang terjadi, Iron Siki masih merupakan Brans. Dan ini dia, tim Liquid berhasil memporak-porandakan dan wipe out sang macan putih. Terkena wipe out and Maniac menutup game yang pertama. Kimi Goldland Iron Siki kali ini dengan maniaknya tadi membuktikan kalau memang dari juara di season kemarin tidak bisa dianggap remeh lagi. Bahkan kita tahu Browns adalah Goldlander yang sangat-sangat punya experience. Gak mampu untuk membendung Iron Siki dan EVOS maju satu persatu.
menjadi masalah yang serius. Bukan masalah saja yang serius, tapi EVOS komunikasi. Kemana komunikasinya?